Drama perburuan nahkoda baru di Stamford Bridge akhirnya resmi berakhir. Chelsea resmi mengumumkan kedatangan salah satu pelatih paling jenius dan paling diburu di sepak bola modern saat ini, yaitu Xabi Alonso. Bagi kalian para fans Chelsea, ini jelas bukan sekadar pergantian manajer biasa. Ini adalah sebuah pernyataan sikap. Todd Boehly, Behdat Eghbali, dan seluruh jajaran manajemen Bluco akhirnya berhasil mendaratkan sosok yang dinilai mempunyai blueprint yang jelas untuk membawa Chelsea kembali ke habitat aslinya, yaitu papan atas Eropa. Tapi tunggu dulu, ada satu hal yang sangat menarik dan berbeda dari pengumuman resmi yang biasa dilakukan oleh Chelsea. Sesuatu yang luput dari perhatian banyak orang, tetapi maknanya sangat mendalam bagi masa depan klub. Penunjukan Xabi Alonso ini menandai babak baru, sebuah anomali di era kepemilikan Bluco. Apakah sesuatu yang berbeda itu, dan apa saja harapan para fans untuk Xabi Alonso saat memimpin skuad muda The Blues? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Mari kita cermati detail pengumuman kedatangan Xabi Alonso yang dilakukan oleh Chelsea. Sejak konsorsium Bluco mengambil alih, ada satu pola yang sangat konsisten dalam penunjukan sang juru taktik baru. Mulai dari Graham Potter, Mauricio Pochettino, Enzo Maresca, hingga Liam Ross Senior, mereka semua diperkenalkan dengan titel resmi sebagai head coach atau pelatih kepala. Artinya apa? Tugas mereka murni hanya di atas lapangan, yang meliputi melatih taktik, meracik strategi, dan memimpin sebuah pertandingan. Urusan transfer pemain, kontrak, dan kebijakan jangka panjang klub, itu adalah keputusan mutlak urusan para direktur olahraga yang dipimpin oleh Lawrence Stewart dan Paul Winstanley. Namun, aturan main itu runtuh seketika kedatangan Xabi Alonso. Sang pria asal Spanyol tidak mau dipanggil sebagai head coach, melainkan secara tegas ditetapkan sebagai seorang manajer. Ini adalah sesuatu yang benar-benar baru di era Bluco. Mengapa perubahan titel ini sangat krusial? Karena ini artinya Xabi Alonso akan diberikan kekuasaan yang jauh lebih luas. Xabi Alonso dipastikan akan terlibat langsung secara mendalam dalam strategi transfer Chelsea. Dia bukan lagi sekadar menerima pemain titipan atau proyek investasi dari manajemen. Xabi Alonso akan punya hak suara dan punya kuasa untuk menentukan siapa pemain yang harus bertahan, siapa pemain yang harus dibeli, dan siapa pemain yang harus angkat kaki demi meningkatkan kualitas skuad Chelsea. Setelah sekian lama, manajemen akhirnya sadar untuk meyakinkan pelatih kelas dunia sekaliber Xabi Alonso. Mereka juga harus memberikannya kontrol, bukan hanya sekedar dijadikan boneka. Kedatangan Xabi Alonso juga mengukir sejarah tersendiri. Xabi Alonso resmi menjadi manajer kedua asal Spanyol sepanjang sejarah Chelsea, mengikuti jejak sang guru, yaitu Rafael Benitez, yang dulu pernah menjadi manajer interim di Stamford Bridge pada tahun 2013. Yang membedakan adalah, jika awal kedatangan Rafael Benitez dipenuhi dengan penolakan oleh publik Stamford Bridge, meskipun pada akhirnya Rafael Benitez mampu membawa The Blues finish di peringkat ketiga dan menjuarai trofi Europa League.
Jika Rafa Benitez dipenuhi dengan penolakan, Xabi Alonso justru datang dengan cara dibentangkan karpet merah, namun tetap dibebani dengan ekspektasi setinggi langit. Sekarang pertanyaan besarnya adalah, apa yang bisa ditawarkan oleh seorang Xabi Alonso untuk skuad Chelsea saat ini? Yang pertama, jelas adalah identitas permainan yang atraktif sekaligus pragmatis. Xabi Alonso terkenal dengan sepak bola berbasis penguasaan bola yang cair, namun juga memiliki pertahanan yang sangat terstruktur. Timnya tidak hanya sekedar melakukan oper-operan tanpa arah, melainkan mereka akan menusuk dengan cepat, memanfaatkan lebar lapangan secara maksimal melalui wingback, dan aktif melakukan pressing tinggi yang bisa mencekik lawan. Yang kedua, Xabi Alonso tentu akan membawa mentalitas juara dan aura kepemimpinan yang karismatik. Sebagai mantan pemain yang sudah memenangkan segalanya, mulai dari Piala Dunia, Euro, Liga Champions, hingga trofi domestik di Spanyol, Inggris, dan juga Jerman, Xabi Alonso sudah pasti akan mendapat rasa hormat tinggi di ruang ganti. Ketika Xabi Alonso berbicara, maka para pemain muda maupun para pemain bintang akan duduk diam dan mendengarkan. Xabi Alonso tahu betul bagaimana cara mengatasi tekanan. Dia tahu cara memenangkan laga-laga besar, dan aura magis itulah yang sangat dirindukan oleh publik Stamford Bridge dalam beberapa musim terakhir. Kedatangan Xabi Alonso tentu dibarengi dengan tumpukan ekspektasi yang masif dari para supporter Chelsea di seluruh dunia. Setidaknya ada 5 harapan besar yang kini berada di pundak sang manajer baru. Mari kita bahas satu persatu. Mari kita jujur, dalam beberapa musim terakhir, Chelsea seperti tim yang kehilangan jiwanya. Seringnya bergonta-ganti pelatih, pasti akan membuat taktik tim menjadi tumpang tindih. Para fans tentu sudah ingin melihat Chelsea memiliki filosofi yang jelas. Apakah itu akan bermain dengan 3 bek sejajar kesukaan Xabi Alonso, atau memodifikasinya menjadi 4 bek? Yang pasti adalah para fans ingin melihat Chelsea yang dominan, kreatif, dan tahu cara membongkar pertahanan lawan yang sangat rapat. Tugas berat pertama Xabi Alonso di luar lapangan adalah meyakinkan para pilar utama The Blues untuk tetap setia pada proyek ini. Skuad Chelsea memiliki fondasi luar biasa dalam diri Levi Colwill di lini belakang, Enzo Fernandez di lini tengah, sang kreator magis Cole Palmer, dan penyerang dinamis dalam diri Joao Pedro. Untuk Enzo Fernandez sendiri, masa depannya tentu diambang kebimbangan. Di satu sisi, ia menjadi target prioritas dari raksasa Spanyol Real Madrid. Di sisi yang lain, kedatangan Xabi Alonso menandakan bahwa ia adalah pelatih ke-9 Enzo Fernandez sejak berseragam The Blues pada 3 tahun yang lalu. Memiliki 9 manajer berbeda dalam kurun waktu 3 tahun tentu bukanlah hal yang ideal untuk pemain sekelas Enzo Fernandez. Xabi Alonso mempunyai tugas berat di depan mata untuk mempertahankan pemain-pemain pilar ini demi memastikan mereka merasa bahagia bermain sepak bola, merasa dihargai, dan memiliki masa depan yang cerah bersama Chelsea. Ini adalah masalah menahun Chelsea, terutama setelah kepergian Didier Drogba dan Petr Cech. Sejak mereka meninggalkan Chelsea, skuad The Blues selalu memiliki ketimpangan antara pertahanan dan penyerangan. Kedua posisi tersebut layaknya 2 kutub magnet yang saling berlawanan. Jika pertahanan solid,
maka penyerangan yang akan seret gol. Begitupun sebaliknya, jika penyerangannya yang sudah bagus, maka lini pertahanan gantian yang keropos. Dua hal ini terus bergantian sepanjang musim, dan inilah tugas berat selanjutnya yang harus dibenahi oleh Xabi Alonso. Lini depan yang sering buang-buang peluang emas, dan lini belakang yang kadang hobi melakukan blunder, mulai musim depan harus dibenahi dan jual saja tanpa ampun pemain-pemain yang tidak masuk ke dalam level Chelsea. Xabi Alonso memiliki reputasi bagus dalam mengasah ketajaman penyerangannya, sekaligus membuat organisasi pertahanan timnya menjadi sangat solid dan sulit ditembus. Keseimbangan inilah yang harus segera disuntikan ke dalam skuad Chelsea di musim depan. Poin yang keempat, proyek Bluko adalah proyek yang dipenuhi dengan talenta-talenta muda berbakat dari berbagai belahan dunia. Sayangnya, potensi mereka seringkali terhambat karena ketidakstabilan klub. Para fans sangat berharap Xabi Alonso yang dikenal punya tangan dingin dalam mengembangkan pemain-pemain muda seperti saat ia mengorbitkan Florian Wirtz, Jeremy Frimpong, hingga Victor Boniface. Xabi Alonso diharapkan bisa melakukan keajaiban yang sama, baik itu untuk pemain lulusan akademi, pemain pinjaman, maupun skuad utama Chelsea saat ini. Seperti kita tahu, masih banyak daftar pemain berbakat yang saat ini sedang dipinjamkan ke klub lain di seluruh benua, baik itu benua Eropa maupun benua Amerika. Nama-nama pemain pinjaman Chelsea seperti Kendry Paes yang saat ini bermain untuk River Plate, lalu Mike Penders, Valentin Barco, dan Aaron Anselmino di RC Strasbourg. Selanjutnya Dusan Satpayev yang saat ini bermain membela Kairat Almaty, lalu Giovanni Quenda bersama Sporting Lisbon, dan masih banyak pemain pinjaman Chelsea lainnya. Pemain-pemain ini sangat layak untuk diikutsertakan ke dalam skuad Chelsea, minimal dimasukkan ke dalam tim pramusim, yang kebetulan juga akan bertanding melawan AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hasil pertandingan-pertandingan pramusim bisa dijadikan sebuah evaluasi siapa-siapa saja pemain yang layak diikutsertakan ke tim utama musim depan. Ekspektasi atau harapan terakhir yang tidak bisa ditawar lagi adalah hasil akhir di papan klasmen. Chelsea adalah klub besar dan tempatnya harus selalu berada di kompetisi tertinggi. Para fans menuntut konsistensi di Premier League dari minggu ke minggu. Target minimalnya sudah jelas, yaitu mengamankan posisi top 4 atau setidaknya mengunci zona Eropa demi mengembalikan nama besar Chelsea di panggung internasional. Di atas kertas, penunjukan Xabi Alonso sebagai manajer adalah langkah paling logis, paling berani, dan paling menjanjikan yang pernah diambil oleh manajemen Chelsea di era modern ini. Kuasa penuh dalam transfer yang diberikan kepadanya menjadi bukti bahwa Chelsea siap berbenah secara total. Namun sepak bola tidak dimainkan di atas kertas saja. Premier League adalah kompetisi yang kejam dan ujian berat sudah menanti Xabi Alonso sejak hari pertamanya bertugas. Xabi Alonso boleh saja datang dengan reputasi sebagai manajer muda terbaik di dunia. Namun jika sudah berbicara Premier League, maka ini adalah teritori baru untuknya sebagai seorang manajer. Menjuarai Premier League tidak semudah membalikan telapak tangan, meskipun sudah mempunyai manajer kelas dunia maupun pemain kelas dunia. Banyak sekali faktor yang berbicara, mulai dari faktor cedera, faktor jadwal pertandingan,
dan juga faktor keputusan wasit. Para fans sudah seharusnya memberikan waktu kepada sang manajer baru dan jangan terlalu cepat menuntut ini itu kepada Xabi Alonso. Biarkan saja dulu Xabi Alonso bekerja dan berkreasi sekreatif mungkin dengan skuad Chelsea. Soal hasil akhir, para fans tidak perlu bereaksi berlebihan jika nantinya The Blues menelan 2 kekalahan atau bahkan 3 kekalahan beruntun. Sudahi protes-protes keras dengan mengeluarkan tagar Blue Call Out dan mulai detik ini dukung penuh Chelsea mulai dari manajer, sporting director hingga ke owner sekalipun. Mari hilangkan kenegatifan dan kultur toksik di Chelsea yang sudah terjadi selama beberapa musim terakhir. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah kalian optimis Xabi Alonso adalah sosok yang tepat untuk mengembalikan kejayaan Chelsea? Atau justru kalian punya kekhawatiran tersendiri kepada Xabi Alonso? Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dan berita terbaru seputar Chelsea dan seputar sepak bola lainnya. Zona Chelsea Indonesia pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.